stem cell itu adalah barang baru dan stem cell itu adalah barang yang hype. Penelitiannya sangat baik. Oke, penelitiannya sangat bagus, sangat baik, sangat berpotensi, kemudian promising, sangat menjanjikan. Tapi di samping itu juga seperti double-edged sword. Jadi pedang bermata ganda. Artinya apa? Artinya bisa terjadi overclaim. Nah, ini yang agak berbahaya, overclaim. Hai Sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana. Bersama saya Tasya. Saya senang sekali nih untuk menemani Sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai yang mungkin Sahabat Indrayana tahu, ini bisa dilakukan di luar negeri, ternyata bisa dilakukan di dalam negeri juga loh. Nah, apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah stem cell, terapi stem cell untuk nyeri sendi. Nah, untuk pembicaraan kita kali ini kita sudah kedatangan tamu nih yang sangat spesial yang sudah berada di sebelah saya, Dr. Leo Roger Leo, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dok, selamat siang nih dok. Selamat siang Tasya. Bagaimana dok kesibukannya akhir-akhir ini dok? Lumayan deh, lumayan sibuk. Belakangan ini lumayan sibuk. Aduh. Nah dok, ngomong-ngomongin soal stem cell itu apa ya dok, dan manfaatnya terutama terhadap masalah sendi itu apa? Oke, gini, stem cell itu adalah topik yang cukup hype ya belakangan ini ya. Hype itu karena hampir semua pasien saya mulai aware dan menanyakan tentang terapi stem cell. Kemudian kita juga cukup antusias dengan outcome-nya ya. Dan sebenarnya gini, Tasya, stem cell itu sebenarnya adalah barang lama sebenarnya. Oke, dia bukan barang baru sebenarnya. Baru-baru ya dok ya? Stem cell itu sendiri sebenarnya sudah, mungkin kalau dari sejarahnya itu sudah ada dari tahun 80-an sebenarnya. Sebenarnya, oke, walaupun memang dengan evolving, dia evolve, berkembang dan kawan-kawan, dulu kita tidak mengenalnya sebagai stem cell. Tapi dia sebenarnya adalah bagian daripada stem cell. Nah, kita bahas dulu deh, stem cell itu apa sih? Stem cell itu atau bahasa Indonesia adalah sel punca, adalah di mana selnya, kita tahu ya, Tasya tahu ya bahwa manusia itu kan berasal dari sel sperma dan sel telur. Benar dok. Tahu ya? Tahu, Oke. tahu. Begitu sel sperma dan sel telur ini bergabung, ya, ini akan dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian berkembang menjadi 16 dan seterusnya. Kemudian menjadi utuh manusia. Yes. Nah, bagaimana ceritanya dari 2 buah sel ini yang kemudian menjadi manusia utuh? Benar dok. Ya kan? Nah, kemampuan itu berarti kan ada kemampuan untuk growing, untuk tumbuh dan berkembang. Kenapa menjelaskan kenapa tangan itu adalah tangan? Kenapa jari itu adalah 5? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 6? Kenapa panjangnya sekian? Kenapa tinggi kita orang Indonesia rata-rata adalah 170 sampai 175? Benar dok. Iya kan? Benar. Kenapa tidak tingginya 140 atau bahkan tingginya 250 misalnya? Benar dok. Iya kan? Nah, itu kita berbicara tentang sel. Jadi ternyata di dalam sel itu ada codingnya, ada pengkodean di DNA itu. Ada di DNA-nya ya dok ya? Jadi sehingga tinggi badan kita itu begitu kita sudah mencapai umur 18 sampai 21 itu mulai direm. Oke. Ada remnya ya dok? Nah, itu juga menjelaskan kenapa umur manusia, lifespan manusia itu tertinggi adalah wanita Jepang sampai mencapai angka 90-an sampai 100-an. Angka orang Indonesia itu kira-kira di kisaran 60 sampai 70-an. Dan menjelaskan juga kenapa binatang seekor anjing atau kucing umurnya paling-paling cuma 1/10 manusia. Ya kan? Iya benar. Anjing kucing paling 8 tahun sampai 10 tahun. Kenapa nggak anjing 100 tahun? Tahu ya benar. Kayak Itu kita. Benar-benar. Iya kan? Benar dok. Nah, itu adalah pengkodean di sel. Jadi ada Ada pengkodean. Jadi sel itu akan tumbuh berkembang dan sel itu juga nanti akan dia mengalami apoptosis atau kematian sel. Makanya sel itu akan menua dan nanti akan mati. Oke, makanya juga umur manusia itu nanti akan terbatas dan kita semua akan meninggal. Oke. Nah, dunia kedokteran itu berusaha untuk mengeksploitasi atau mencari tahu gitu lah ya, memanfaatkan
tentang kemampuan si sel itu untuk regenerasi. Nah, kita berbicara tentang regenerasi nih sebenarnya, Tasya. Jadi, pernah nggak sih Tasya berpikir kalau kita potong rambut, kok tumbuh lagi sih si rambut? Benar. Iya kan? Benar, Dok. Terus tumbuhnya kok warnanya sama ya? Iya, benar. Iya kan? Benar, Dok. Nggak warnanya berubah gitu, jadi merah kayak, jadi putih kayak misalnya. Tetap sama hitam. Terus sama-sama kan? Iya. Kecuali nanti kita sudah usia, baru mulai memutih. Iya, benar, Dok. Oke, kita potong kuku kita tumbuh kok. Tumbuh lagi ya. Iya kan? Benar. Artinya bahwa kan sebenarnya badan kita itu punya kemampuan untuk self healing ya, atau memperbaiki dirinya sendiri. Bener ya? Benar. Oke. Nah, kemampuan self healing itulah yang cikal bakal dari stem cell. Oh, jadi dari situ ya, Dok, Oke. cikal bakalnya ya. Nah, jadi kita berusaha untuk yang tadi saya bilang, mengeksploitasi, memanfaatkan kemampuan self healing daripada sebuah sel itu ya untuk kepentingan kita. Nah, sehingga tentu sel itu bisa regenerasi, dia bisa memperbaiki diri. Di era tahun 80-an, kita berbicara tentang bone marrow transplantation. Jadi transplantasi sumsum tulang. Saya yakin sahabat Indrayana pasti pernah dengar lah ya, transplantasi sumsum tulang. Itu barang lama sebenarnya, bukan barang baru. Barang lama, kita mengambil sumsum tulang, kita implantasi ke pasien. Pada saat itu, tahun 80-an, itu banyak digunakan untuk kelainan-kelainan seperti leukemia, kanker darah, dan sebagainya. Donor ya, Kop ya? Ya, kanker darah. Sampai saat ini juga masih kita kerjakan. Oke? Tapi prosedur itu sangat menyakitkan. Dan kemudian si donor itu, pada saat diambil itu juga mempengaruhi si sel tersebut. Betul dong? Betul, benar, Dok. Kemampuan healing seseorang di usia 15, 30, 80 tentu berbeda. Berbeda, benar, Dok. Iya kan? Iya. Iya kan? Contoh gampang aja deh, misalkan sahabat Indrayana flu misalnya. Ya. Flu pada saat kita 10 tahun lalu sama sekarang berbeda loh. Berbeda ya, Dok. Berbeda loh. Kita merasa lebih, kok makin hari badan saya makin fisiknya makin drop ya. Iya, Dok. Ya. Oke. Nah, makanya kenapa orang rame-rame olahraga lah, kemudian menjaga kebugaran fisik lah, jemuran lah, minum vitamin lah gitu kan ya. Yang paling ngetren terakhir sebelah COVID itu ya vitamin D lah ya. Iya. Katanya untuk nge-boost stem cell-nya nih gitu loh. Iya kan? Gitu kan? Ngomong kayak gitu ya, Dok. Iya kan? Nah, sebenarnya stem cell itu, kita bicara dikit, stem cell itu sebenarnya ada dua tipenya. Yaitu adalah embryonic stem cell dan adult stem cell. Bedanya apa? Bedanya adalah embryonic stem cell itu adalah yang kita ambil dari stadium morula. Jadi waktu tadi sel sperma ketemu sel ovum, bertemu dan kawin ini, dia dari dua sel menjadi 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Pada saat dia stadium morula, 16 sel itu kita ambil. Embryonic stem cell itu di-ban di dunia, dan kemudian beberapa agama juga melarang karena tidak etis. Secara agama, moral tidak etis. Tapi secara teoritis, embryonic stem cell adalah yang paling poten. Kita ngomongnya seberapa poten ya, karena kita ngomong kata-kata poten. Seberapa dia itu mempunyai efek sel yang bagus regenerasi terhadap kita, itu seberapa poten. Makin poten, makin baik. Makin baik. Embryonic stem cell itu berada di sini. Paling tinggi dia. Banget ya, Dok, ya, berarti. Tapi kita berhubungan dengan etis. Oke. Nah, kita nggak berbicara itu. Benar-benar. Kita nggak berbicara itu. Nah, era tahun 2000-an, orang mulai senang dengan adult stem cell. Oke, bagaimana kita eksploitasi yang adult aja? Caranya gimana? Darah. Dari darah ya, Dok? Dari darah itu kita ambil, kita proses, muncul yang namanya PRP atau platelet rich plasma. Oh, itu dari darah berarti asal mulanya. Tapi PRP itu sendiri bukan stem cell, tapi dia adalah sel yang pack, artinya sel yang padat. Oke, untuk kemampuan healing. Dia ada kemampuan regenerasinya. Ada ya, Dok? Kemudian orang mengambil lagi dari sel lemak. Bisa juga. Ya, mungkin sahabat Indra pernah tahu ya, ada sempat era di mana kita ngambil sel lemak banyak, kita kirim ke lab, terus itu setelah dapat stem cell kita biakin. Tapi prosesnya sangat panjang dan biayanya sangat tinggi. Oke, kita masalah lagi tuh. Proses panjang, biaya tinggi, cost-nya tinggi, dan yang terakhir itu sel yang kita dapatkan pada usia si pasien yang pada saat kita ambil
itu tentu tidak sepoten kalau kita ngambil selnya 20 tahun lalu. Benar dok. Ya kan? Karena kan sekarang 20 tahun lebih tua dia. Iya. Selnya lebih tua. Pasti kualitasnya menurun. Benar dok. Betul kan? Nah, setelah itu ada masa di mana era tahun 2000-an, mungkin 2000 awal sampai 2010-an lah ya. Semua orang tua itu rame-rame menyimpan umbilical cord-nya. Tali pusatnya disimpan di placental bank. Oh ada ya dok? Yes, termasuk saya. Saya juga menyimpan Tidak simpen juga. umbilical cord. Nah, tujuannya apa? Umbilical cord itu tujuannya adalah pada saat teknologi itu nanti sudah mencapai level itu, kita bisa mengeksploitasi, memanfaatkan si umbilical cord itu menjadi stem cell untuk kepentingan si pasien, si anak tersebut, ya, atau orang tua dan anaknya lagi. Gitu. Jadi dia bisa 2 generasi ke atas, 2 generasi ke bawah. Nah, kemudian scientist eksploitasi tuh si umbilical cord. Umbilical cord tuh tali pusat ya. Jadi tahu ya, bayi janin lahir kan ada tali pusat tuh. Iya. Terus ada plasenta yang nempel ke ibunya. Nah, tali pusat ini kita ambil. Potong juga ya dok? Kita potong. Iya. Dan dia juga dibuang kan. Nah, laboratorium itu sekarang sudah mempunyai teknologi di mana si umbilical cord itu kita bisa menjadikan dia sebuah bank. Artinya untuk universal. Jadi satu umbilical cord bisa kita gunakan untuk pasien secara umum tanpa menimbulkan efek sampingnya berarti, tidak ada reaksi penolakan, ya, dan kita mendapatkan sel yang paling optimal. Perlu diingat, tali pusat bayi versus misalkan orang usia 60 tahun, tentu berbeda. Benar dok. Benar kan? Benar. Concern kita kenapa dulu kita nggak pakai itu? Teknologi kita belum sampai, ya. Kedua, kita ada concern bahwa terjadi rejection atau penolakan. Penolakan kan, badan kita bisa nolak kan? Iya benar. Karena ini kan dari yang lain ya. Ternyata kita sudah punya teknologi itu, itu tidak akan di-reject oleh badan kita. Oh, karena ada teknologinya. Teknologi itu. Dan itu bisa diproduksi massal, ya, dan kemudian itu menurunkan angka cost. Tentu, begitu produksi massal kan jadi cost-nya jadi turun, ya kan? Untuk stem cell sekarang ini saya akan dikatakan mungkin cost-nya dibandingkan 20 tahun lalu, saya rasa mungkin 10-20%. Jadi cost-nya, jadi artinya 10 kali lipat lebih murah daripada waktu dulu ya. Tahun mungkin 20 tahun lalu lah ya. Oke. Nah, permasalahannya adalah di sini, Tasya. Stem cell itu adalah barang baru dan stem cell itu adalah barang yang hype. Iya, sekarang hype banget tuh. Penelitiannya sangat baik. Oke, penelitiannya sangat bagus, sangat baik, sangat berpotensi, dan kemudian promising, sangat menjanjikan. Artinya kalau kita butuh jantung muda, kita bisa kasih jantung muda. Kita nggak perlu transplant lagi, cari donor lagi untuk jantung untuk masuk. Orang-orang yang sakit ginjal, ginjalnya rusak, cuci darah tiap hari, mungkin menunggu 6 bulan sampai 1 tahun untuk donor ginjalnya, bisa langsung, atau mungkin saudaranya yang memberikan 1 ginjal yang untuk donor. Nah, dengan stem cell itu memungkinkan. Jadi bisa langsung ya dok ya? Yes, jadi itu membuka sebuah pintu yang begitu luasnya untuk dunia kedokteran. Oke. Tapi di samping itu juga seperti double edged sword. Jadi pedang bermata ganda. Artinya apa? Artinya bisa terjadi overclaim. Nah, ini yang agak berbahaya, overclaim. Artinya banyak orang nanti akan mengatakan bahwa kepala saya pusing, ya udah stem cell aja. Iya, banyak yang ngomong. Iya benar. Terus anak saya autism nih, stem cell aja, gitu loh. Terus saya pengen awet muda, stem cell aja. Nah, ini agak berbahaya. Overclaim ya? Jadi terjadi overclaim. Nanti akan terjadi bahwa kayak misalnya seseorang patah tulang. Kita tahu patah tulang harus distabilisasi kan, yaitu dengan pasang gips atau operasi. Benar. Nanti dia stem cell aja nanti nyambung. Iya. Nah, akan terjadi overclaim. Nah, sehingga Kemenkes kemudian mencoba untuk mengatur regulasi daripada stem cell.
diatur nih oleh negara nih. Kenapa? Supaya tidak terjadi overclaim seperti itu. Nah, kita ikutin aturan negara. Kemenkes, ya, Menterian Kesehatan itu sudah memberikan guidelines atau SOP. SOP ya dong ya. Per Desember tahun 2024, itu mereka sudah memberikan aturan yang baku dan jelas yang boleh digunakan itu hanya untuk sendi, cartilage, sendi, ya, lutut, bahu dan sebagainya. Bisa ya dok ya. Cedera olahraga, ya, dan saraf. Arti saraf terjepit atau misalkan cedera sehingga sarafnya putus, rusak dan sebagainya. Nah, 3 ini yang digunakan. Hanya diperbolehkan. Yang diperbolehkan di bidang ortopedi. Yang lainnya nggak boleh. Yang lain bukan nggak boleh, belum. Artinya 3 ini yang sampai saat ini yang diakui dan diregulasi dan legal secara aturan Kemenkes. Saya ulang ya. 3 ini. Saraf Ya dok. cartilage, Cartilage. bantalan sendi. Ini. Jadi misalnya bantalan sendi yang rusak dan sebagainya, dan cedera olahraga. Hanya 3 ini. 3 ini, oke. Kemudian terakhir saya mendengar bahwa kolega kita bedah plastik juga sudah membuat regulasi. Iya, benar, banyak. Nah, sudah mulai membuat, terus kemudian kolega internis juga mulai membuat dan sebagainya. Nanti ke depannya itu nanti akan sangat banyak sekali itu, tapi semua itu nanti akan diregulasi penggunaannya oleh Kemenkes supaya tidak terjadi overclaim. Benar dong. Nah, saya tidak akan bicara deh yang di luar bagian saya. Saya akan bicara di bagian ortopedi. Sehingga 3 tadi ya. Iya, benar. Nah, kita kan topik kita hari ini kan sendi. Stem cell, ya, sendi. Untuk sendi. Benar. Nah, jadi kita fokus di sendi nih. Benar dok. Ya, oke. Nah, tadi kan udah ada jenis stem cell nih dok. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan sendi atau tulang, terapi stem cell ini bisa membantu menangani kondisi apa aja sih dok? Nah, itu tadi. Oke, kita lanjutin ya. Lanjutin dulu ya dok. Kita lanjut ya. Berarti kan satu-satu rangkaian soalnya. Oke, kita tahu tadi aturan 3 tadi yang diakui ya. Yang diakui ya dok, Nah, sama Kemenkes ya dok. Sama Kemenkes ya. Nah, sendi yaitu cartilage. Jadi adalah bantalan sendi yang terjadi cartilage damage atau kerusakan. Seperti tadi sahabat Indrayana ketahui bahwa stem cell itu kan kita meregenerasi. Kita memperbaiki sel yang rusak seperti kayak kuku itu tumbuh lagi, rambut tumbuh lagi dan sebagainya. Artinya kita berusaha untuk meremajakan atau kita memudahkan gitu ya, jaringan-jaringan yang sudah tua ini kita mudahin lagi. Benar. Gitu loh. Si cartilage yang rusak itu berusaha kita perbaiki. Oke, artinya kalau kita ngomong secara kasar misalnya, sahabatnya pasti tahu dah ya, kita pasti pakai patokan adalah grading. Grading paling gampang ada Kellgren-Lawrence grading. Oke, yaitu grade 1 sampai grade 4. Iya. Oke, ini pasien pasti udah tahu deh, dok nih grade berapa nih gitu kan, 1 sampai 4 gitu loh. 1 ringan, 4 paling berat. Paling berat ya, kemarin hampir mau operasi ya dok. Nah, harapannya adalah mereka-mereka yang di grade 2 setelah di stem cell itu menurun jadi grade 1. Yang di grade 1 nanti akan setelah di stem cell akan turun ke grade 0 atau normal. Grade 3 nanti akan turun ke grade 2. Kayak gitu loh. Oke. Apakah itu pasti? Tentu tidak. Harus dia tahu dulu ya, tidak. Di dunia kedokteran itu tidak ada sesuatu kata pasti. Tidak ada. Gitu loh. Yang pasti cuma kita pasti sakit, kita pasti meninggal. Benar. Benar. Di luar itu tidak pasti. Tapi statistiknya, angka statistik keberhasilannya itu bisa mencapai 85-90%. Oh, tinggi juga. Artinya tinggi. Ada kemungkinan 10-15% itu tidak berhasil. Kalau tidak berhasil gimana? Ya sudah, kita buang duit. Iya. Oke, kita buang duit gitu loh. Tapi hampir tidak ada efek samping yang berarti. Gitu loh. Nah, sehingga itu cukup hype, orang cukup senang. Senang ya dok ya. Gitu loh, cukup senang. Nah, kasus-kasus apa aja yang bisa? Cartilage damage, yang tadi saya bilang, grade 4, no chance. Grade 4 udah pasti operasi. Operasi ya dok, harus ya? Ya, harus operasi ini. Nggak bisa menggunakan stem cell? Tidak bisa. Itu fix ya, tidak bisa. Jadi jangan nanti grade 4 kalian berusaha untuk stem cell dan kemudian menghindari operasi dan stem cell, oke. Nah, itu akan terjadi overclaim. Kalau ada dokter yang menjanjikan bahwa grade 4 bisa nih, nggak bisa. Ternyata itu overclaim, itu bagian dari overclaim tadi saya bilang. Grade 4
pakemnya sudah jelas operasi Iya, Dok. karena sudah nempel. Grade 3 masih 50-50. Tapi masih ada tempatnya kalau grade 3. Oh, masih bisa ya, Dok, ya berarti ya. Paling cakep adalah grade 1 dan grade 2 Untuk stem cell ya. untuk stem cell. Ini paling bagus, paling baik. Oke. Dulu waktu saya mulai awal praktek, agak jarang Tasya saya mendapatkan pasien grade 1 2 itu ke saya. Rata-rata itu datangnya grade 3, grade 4. Klasik orang Indonesia, kalau sudah nggak terkapar di ranjang, nggak bisa jalan, nggak akan berobat ke dokter. Benar. Ya kan, klasik orang Indonesia. Nah, dengan adanya era informasi, podcast seperti ini gitu ya, ini mulai membuka wawasan orang awam, sehingga ternyata gitu ya. Oke, grade 1, grade 2 saya mau cek deh, gitu loh. Nah, pada saat grade 1, grade 2, angka keberhasilan ini mencapai 90%. Gitu. Jadi saya sangat mengencourage untuk sahabat Indra ini punya masalah dengan sendi lutut dan sebagainya, jangan tunggu grade 4. Grade 1, 2 deh. Udah mulai ada masalah, naik turun tangga sudah mulai payah gitu ya, dan konstan dia misalnya 3 minggu, 4 minggu nggak beres-beres gitu loh, udah periksakan aja. Langsung ya, Dok, ya, screening awal tuh paling penting ya. Yes, karena masih ada tempatnya untuk stem cell. Atau treatment-treatment yang lain, kan tidak harus stem cell. Benar, Dok. Masih ada treatment yang lain gitu Benar loh. sih, Dok. Ya. Benar, Dok. Nah, Dok, prosedur stem cell itu seperti apa sih, Dok? Oke, gini. Stem cell tadi kita sepakat ya bahwa ada yang namanya adult stem cell dan ada yang namanya embryonic stem cell, dan saat ini kita ngambil dari umbilical cord. Umbilical cord sebenarnya kita nggak bisa masukin ke embryonic ya, karena embryonic bukan, adult juga bukan. Kita ngomong umbilical cord deh. Nah, kalau dulu kita ngambil yang dari adult stem cell, berarti si pasien itu harus ke kamar operasi, ngambil lab lagi, kemudian dan sebagainya, nanti baru kita proses lagi, nunggu lagi 1 bulan, setelah jadi baru kita suntikan. Oke. Termasuk beberapa pasien saya itu banyak yang keluar negeri untuk melakukan prosedur itu. Jadi pulang dulu, nanti dikontak nih, stem cell udah jadi di lab, oke kita balik lagi ke sana tuh disuntikin. Jadi prosedurnya loh. Sangat panjang. Nah, panjang dan very high cost ya. Costnya sangat tinggi ya. Benar. Nah, sekarang ini kita pakai yang dari umbilical cord. Ini menurut saya secara cost-wise paling efisien dan efektif. Jadi kita hanya tinggal request ke mana? Ke bagian laboratori. Oke, kita minta misalkan sel gini. Oke, kepentingannya adalah untuk bantalan sendi. Saya butuh 10-15 juta sel misalnya. Nah, dari jumlah sel itu nanti kita orderkan, kita tentukan harinya harus spesifik, jamnya usahakan spesifik, plus minus 1-2 jam masih oke, karena semakin kita tunda, itu sel itu kualitasnya makin menurun. Oh, ada kualitasnya? Ada kualitas daripada sel. Dan begitu sel itu keluar dari lab, sel itu harus dipakai. Jadi tidak boleh disimpan di kulkas lagi untuk besok, nggak bisa. Nggak bisa, selnya akan mati. Sehingga harus benar-benar fresh. Oke, jadi prosedur yang pertama adalah kita tentukan kasusnya apa, kita perlu berapa juta sel, kita orderkan, dan kemudian kita tentukan hari untuk diinjeksikan di pasien. Gitu loh, sesimpel itu sebenarnya. Lebih efisien ya, Dok ya? Lebih efisien, tapi time-nya very time dependent. Nah, setelah habis disuntikan, nanti si pasien itu disarankan untuk 2-3 hari melimitasi aktivitas fisiknya. Jadi olahraga jangan dulu, kemudian naik turun tangga kurangin, jalan silakan tapi kurangi, batasi dan sebagainya. Dibatasi ya, Dok ya. Nah, Dok, bagaimana sih, Dok, cara memilih klinik yang tepat untuk menjalani terapi stem cell ini, Dok? Oke, sebenarnya gini Tasya, dengan adanya aturan Kemenkes yang baru itu, sebenarnya pemerintah sudah mulai meregulasi kok. Dan jadi penggunaan stem cell itu sebenarnya sudah secara legal dan memang diakui di dunia kedokteran dan diakui oleh pemerintah, oleh Kemenkes. Semua klinik, semua rumah sakit berhak untuk melakukan terapi stem cell. Oke, yang penting selama itu guidance-nya jelas dan jangan dilakukan overclaim, jangan mengatakan bahwa grade 4 bisa ini misalnya, atau misalnya ini untuk awet muda dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi kita gunakan semua yang ada guidelines-nya, ya itu sah dan legal secara hukum dari Kemenkes.
Jadi yang harus sesuai dengan prosedur juga ya dok ya. Oh. Nah dok, ada nggak sih dok misalnya cerita nih mengenai pasien mungkin yang sudah stem cell, ada nggak dok? Saya termasuk orang yang sangat mengikuti aturan. Jadi stem cell itu sudah ditawari dari saya sebenarnya sudah dari mungkin 7-8 tahun yang lalu mungkin. Oke. Nah, saya tidak kerjakan. Nah, setelah aturan Kemenkes itu 2024 Desember itu keluar, baru saya mulai mengerjakan ke pasien dan hanya selektif pasien. Saya tidak mengerjakan untuk banyak pasien tapi selektif. Selektif ya dok. So far saya mengerjakan untuk beberapa pasien. Yang pertama itu adalah habis ACL reconstruction. Setelah 6 bulan hasilnya cukup stiff, kaku dan sebagainya, mungkin karena fisioterapi jelek. Tapi ini pasien usia muda. Jadi usianya sekitar 23 tahunan. Oh, masih muda juga. Masih muda. Kemudian kita lakukan artroskopi dan kemudian kita injeksikan dengan stem cell. So far outcome-nya cukup bagus. Pasien kedua saya kerjakan itu, ini agak usia tua, 60 sekian tahun. Kerusakannya mungkin grade 3, ya pasiennya tidak mau operasi. Karena takut dan sebagainya. Pasiennya sangat aktif sekali, walaupun di usia pensiunnya. Kita kerjakan stem cell, dan ini sudah menginjak mungkin 3 bulanan, outcome-nya cukup bagus. Pasien mengatakan bahwa daily activities-nya lebih enak, nyerinya berkurang. Nah, pasien berikutnya lagi, pasien usia muda pebasket, umur mungkin 14-15 tahun ya, usia 14-15 tahun. Ini baru bulan lalu saya suntikan, jadi saya masih belum bisa ngomong outcome-nya. Saya belum bisa ngomong outcome-nya. Satu lagi pasien usia 50-an lah, 55, ini wanita, 50-an. Pasiennya aktif, suka hiking. Ya kita kerjaan artroskopi, ya. Terus kemudian robekan meniskus yang robeknya kita jahit. Dan setelah 1 bulan saya suntikan stem cell. So far outcome-nya baik, bagus, ya. Tapi masih terlalu cepat juga untuk saya tahu bahwa hasilnya apakah lebih superior daripada PRP atau tidak. Jadi kita belum bisa tahu ya. Tapi so far dari semua pasien yang saya kerjakan tidak ada keluhan ya, dan rata-rata mengatakan bahwa outcome-nya cukup baik ya, walaupun kita butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun lagi untuk betul-betul tahu secara objektif apakah ini hasilnya cukup menjanjikan, baik ya, atau hasilnya tidak ada beda dengan PRP. Jadi masih belum tahuan juga ya. Betul, karena terlalu awal, Tasya. Benar. Cuma secara penelitian, jurnal dan sebagainya, stem cell jauh lebih superior daripada PRP. Percayalah. Lebih bagus. Jauh lebih superior, jauh lebih superior. Artinya, saya cukup confident bahwa dari outcome dari pasien tadi yang saya kerjakan, itu tahun depan bila ditanyakan hasilnya pasti akan jauh lebih baik daripada PRP. PRP ya, karena PRP juga berulang-ulang juga ya dok. Betul. Oh, dan stem cell kita hanya perlu 1 kali injeksi ya. Kalau stem cell 1 kali injeksi. Iya. Jadi lebih efisien juga. Lebih efisien, ya. Ya dok ya. Secara waktu lebih efisien. Secara cost wise-nya mungkin nantinya 11-12 dengan PRP. Iya benar. Gitu kan? Benar dok. Secara long term-nya dia lebih baik, jauh lebih baik. Tetap perlu pengulangan, tapi pengulangannya mungkin 1 tahun sampai 2 tahun, gitu loh. Jadi cukup efisien. Efisien sekali ya dok, stem cell ini ya dok ya, untuk peradangan nyeri sendi ya dok ya. Jadi saran saya untuk sahabat Indrayana yang mempertimbangkan treatment daripada PRP, ya kan, boleh mempertimbangkan stem cell. Stem cell ya dok, selain PRP ya dok ya. Mungkin pesan-pesan mungkin semua mau disampaikan buat sahabat Indrayana yang mungkin mau stem cell nih dok, apa sih dok? Oke. Ini buat sahabat Indrayana gini. Stem cell adalah barang baru dan cukup hype dan sangat menjanjikan, ya, sangat poten, sangat menjanjikan. Saya termasuk dokter yang cukup pro dengan stem cell karena ini sangat menjanjikan dan membuka pintu yang sangat luas untuk kemajuan dan kebaikan untuk pasien. Tapi juga harus dipertimbangkan bahwa stem cell ini juga bisa terjadi overclaim. Ini yang kita harus agak hati-hati. Benar. Ya, jangan kita latah dikit-dikit stem cell aja. Nah itu agak berbahaya. Agak berbahaya. Bila sahabat Indrayana ada tertarik untuk stem cell, ya,
bisa datang ke kami atau datang ke, silakan deh yang kalian nyaman dekat rumah dan sebagainya, konsultasikan dulu. Yang pertama konsultasikan dulu dengan dokternya, ya, konsultasikan dulu dengan dokternya. Kemudian keluhannya apa dan opsi-opsinya apa. Kan opsi itu, stem cell hanya satu opsi dari segitu banyak opsi yang ada di dunia kedokteran. Jadi bukan kemudian, jangan kemudian punya pandangan bahwa stem cell kemudian kita taruh menjadi urutan nomor 1. Jangan. Oke, stem cell jadikan ini sebagai alternatif. Oke, kalau memang harusnya dioperasi, operasi. Oh, tetap ya dok. Jangan stem cell menggantikan operasi, gitu loh. Banyak kan orang berpikirnya seperti itu ya dok, ya, karena takut operasi terus dia beralih ke stem cell. Betul, banyak sekali pasien saya juga gitu. Nah, saya berusaha untuk mengedukasi jangan. Kalaupun misalkan mau operasi dulu. Oke, stem cell ini kita pakai untuk mensupport hasil daripada operasi tersebut. Itu silakan. Misalnya untuk mempercepat healing proses, biar kembalinya lebih baik, lebih better, lebih kuat, silakan deh. Tapi jangan dipakai sebagai menggantikan. Menggantikan operasi ya dok. Oke, tidak bisa. Nah, jadi konsultasikan dengan baik, ya. Kemudian hindari overclaim, ya. Dan kemudian jangan takut untuk stem cell karena itu sangat aman sekali. Oh, sangat aman ya dok. Aman sekali. Baik dok. Nah, terima kasih nih dokter untuk waktunya nih di siang hari ini untuk menemani Sobat Indrayana mengenai stem cell dan pembahasan kita hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Tasya dan Dr. Roger Leo pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada sahabat Indrayana yang mau mungkin konsultasi mengenai nyeri sendi ataupun mengenai stem cell, bisa konsultasikan langsung ke nomor telepon yang di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast ini. Sampai jumpa. Salam sehat, salam Indrayana.